Halo sobat properti, balik lagi di podcast Gazimara dan ini sudah ke episode 1578 dan akan masih saya yang akan menemani kalian semua di rumah, dan narasumber kita pada hari ini adalah Kak PRK. Halo Kakak. Ya. Salam PG Kreator. Oh, apa tadi? Salam PG Kreator. Oh. Salam olahraga. Saya tahunya salam olahraga. Tidak. Kakak panggilannya siapa nih? Saya panggilan Pierre. Kak Pierre. Ya, Oh. boleh. Saya Aman. saya biasanya kalau lihat di konten PRK dia manggilnya bingung gitu. Saya. Iya, itu soalnya nama Pierre marga saya Kei. Oh, marga Kei. Iya, marga Kei. Marganya kunci ya. Kunci. Karena kan Surga. Tapi Kakak gimana? Aman-aman gak? Ini pertama kali nge-podcast atau sebelumnya sudah? Kalau untuk podcast sih mungkin ini baru pertama kali, tapi kalau untuk berbincang-bincang, untuk sharing-sharing udah sering. Oh, sudah sering ya. Sudah sering mengeluarkan banyak aib-aib. Karena di sini tuh sebenarnya kita santai-santai aja Kakak. Oke, siap. Kita ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya kita mengulik apa yang sebenarnya orang belum tahu dari Kak Pierre. Oke, POV ya. POV berbeda, kita POV berbeda gitu. Tapi Kakak ini kan sementara ngonten terus kerja juga berarti. Iya. Jadi saya seorang ASN pegawai di pemerintah Kota Sorong di Sekretariat Daerah. Ya. Dan juga saya sudah berapa tahun ini buat konten dan lumayan cukup banyak mendapat perhatian dari audiens lah. Pertama di Sorong cukup ada perhatian. Yang paling bagus sih kalau dapat endorse sih makanan sih. Oh, makanan. Berarti sebenarnya kontennya tuh umum atau ada satu jadi fokus pembahasan gitu? Kalau bahasa niche dari kreator itu, saya punya niche-nya itu sebenarnya terkait isu sosial, terkait pemerintahan. Wow. Cuma kalau untuk dapat endorse lebih baik sih itu konten makan. Iya, konten makan itu yang bisa dapat endorse, karena kalau kita bahas isu sosial terus bahas tentang pemerintahan itu kadang cuma hanya di komentar, belum ada feedback yang sangat besar bagi saya. Tapi itu karena basicnya saya, jadi memang masih saya terus laksanakan. Berarti sudah dapat endorse makanan juga? Ya, sudah lumayan. Waktu pas acara di Paragon dari Bandung ya sudah beberapa yang endorse. Oh, yang itu yang ada wisata kuliner itu ya. Makanan itu, kalkun itu memang. Dan saya kalau mau endorse itu memang saya reviewnya jujur. Jadi kalau yang enak saya bilang enak, kalau yang tidak enak saya palingan tidak jadi posting. Tidak jadi posting. Pernah, tapi ada. Pernah ada. Ya. Jadi saya mengedepankan review yang jujur. Oh, iya. Jadi integritas itu harus tetap dijaga. Jadi jangan sampai kita karena mau terima orderan atau ini kita menghilangkan integritas apa yang saya sudah bangun selama ini. Berarti ada juga ya gitu ya. Berarti konten-konten kreator lain itu juga begitu ya? Kenapa mereka semua posting? Betul. Kalau sudah kontrak duluan ya mungkin harus posting. Tapi kalau datang untuk ini baru ada feedback lain ya kita mengalir aja lah. Kalau memang enak tanpa ada budget atau bayaran pun pasti saya posting. Karena memang enak atau memang yang perlu orang tahu pasti saya posting sih. Berarti konten awal mula konten itu kan bikin membahas isu sosial ya, atau makanan dulu. Jadi awal mula saya buat konten yang bisa mendapat perhatian itu terkait undang-undang Otsus, di mana distrik itu punya kekhususan sehingga mereka diberikan kewenangan lebih. Itu mulai dari booming di situ, terus terkait CPNS. Itu memang view-nya itu bisa sampai jutaan. Sampai jutaan. Iya, karena lingkupnya seluruh Indonesia, jadi seluruh Indonesia nonton.
Ini bagus juga. Sebenarnya kalau konten-konten kreator kan banyak yang kadang dia tidak berani untuk bahas-bahas itu ya. Saya punya konten kan kadang sarkas-sarkas aja, sarkas-sarkas ke pemerintah dan lain-lain gitu sih. Rame sih, tapi rame juga yang neror. Tapi kakak sebelum kita jauh, kakak mau minum, kita mau ada kita bisa pesan minum di sini. Siap. Boleh. Makan minum Mbak Ita. Wis. Luar biasa. Mbak Ita ini dia dulu daftar CPNS tapi gagal. Mungkin dia sering lihat kontennya kakak. Kakak dulu deh. Oke. Saya kayaknya tidak ada menu yang spesial. Kayaknya saya kopi susu aja deh. Kopi susu. Mau makan? Boleh tadi. Enggak. Saya tadi sudah makan. Sudah makan? Kopi aja. Wah. Sudah seperti ketakutan saya kan. Masalahnya kalau narsumnya tidak makan, saya juga tidak makan. Kopi susu satu ya berarti ya? Iya, kopi susu satu. Kopi goreng. Boleh ya? Boleh. Oke, siap kakak, makasih. Sama air putih ya satu. Makasih kakak. Sumpah saya disuruh sama tim kreatif. Oke kakak, kita lanjut ya. Soal konten nih. Iya. Berarti terjun mulai dari tahun? Saya terjun itu dari tahun 2023, kalau tidak salah 2023. 2020. Berarti baru ya? Iya, baru sekali. Dan awal-awal saya buat konten itu banyak hujatan juga, Kak. Saya pernah lihat kontennya kakak juga yang banyak orang pro kontra juga. Iya. Sudah, jadi awal-awal saya buat konten masih viewsnya masih sedikit, itu banyak yang ngomongin, banyak yang ini apa, laki-laki TikTok. Laki-laki TikTok. Karena waktu itu TikToknya belum seperti sekarang, masih apa, velocity dan goyang-goyang. Betul, masih goyang. Jadi zaman itu belum informasi, terus belum seperti sekarang lah. Masih kebanyakan yang dance. Berarti entertain aja ya. Iya. Kalau kakak kan lebih ke edukatif, informatif itu gitu sudah. ya. Jadi saya pas mulai dari situ, karena saya senang itu bisa berbagi hal yang positif dan mungkin belum banyak orang tahu. Apalagi dengan zaman sekarang, dengan media sekarang, itu kan kita bisa share dari media sosial, dari platform-platform yang ada, itu bisa berdampak. Ya. Itulah tujuan utama saya itu, bisa apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan, itu punya nilai positif lah buat banyak orang. Itu yang membuat saya awal mula buat konten seperti itu. Tapi awal mula juga banyak dihujat, tapi tetap jalan aja. Jalan saja. Kadang netizen juga itu memang tidak bisa dikontrol. Kalau kita buat postingan terus ada hujatan, ya tidak perlu kita masukkan dalam hati dan tidak perlu kita stop. Jadi kita jalan saja, karena kadang netizen itu kita tidak bisa atur. Betul. Kadang kita sudah bikin baik itu mereka bicara, tetap komentarnya jahat-jahat. Iya, komentar netizen itu memang tidak, sangat-sangat luar biasa lah. Tapi kalau konten dari semua kakak punya konten ini, yang paling sering dibahas memang isu-isu sosial berarti ya? Yang paling sering dibahas memang isu sosial. Pasti ada diselingi juga karena itu yang tadi saya bilang dari awal, karena semakin kesini ya kita lihat profit juga. Selain dari berbagi, tapi harus ada profit juga. Profit yang masuk ya. Iya. Jadi sekarang ya sharing makanan-makanan itu yang, karena itu yang kita punya influencer yang bikin makanan itu pasti budgetnya banyak. Pasti. Bahkan saya juga sempat kepikiran buat terjun ke dunia kuliner sebenarnya. Cuma tidak ada uang saya. Saya harus nunggu endorse aja ya. Tapi berarti endorsement itu udah sempat masuk banyak. Udah ada beberapa. Banyak, karena saya kebetulan memang punya tugas yang dilayani. Tugas kantor itu yang lumayan padat. Jadi saya waktu kosong, waktu luang itu memang saya pakai untuk buat konten. Jadi kalau ada waktu kosong pasti saya buat konten. Kadang edit juga itu sampai malam, kadang
itu mengganggu inilah. Kau kakak yang edit sendiri. Saya yang buat sendiri, saya tag sendiri, edit sendiri, saya posting sendiri. Semua. Keren. Masih sendiri. Butuh tim, tapi ya mungkin ke depan kalau waktunya sudah free bisa lebih baik lah. Edit sendiri, tag sendiri. Nanti pas dibahas bayaran, teman datang. Ada kan? Saya sering gitu sih. Kakak juga begitu mungkin ya. Iya. Konten kuliner ada terinspirasi dari siapa gitu? Kalau konten kuliner terinspirasi sih mungkin dari apa? Yang paling sering saya tonton itu Next Carlos. Iya. Makan cuy. Yes. Yang gini-gini kan? Iya. Editor kita mah nggak bisa begini kakak. Dia tidak bisa bikin duduk gitu. Jadi karena dia punya apa? Dia pembawaannya seru. Terus dia reviewnya juga tidak terlalu apa ya? Membosankan. Iya. Reviewnya jujur juga. Jujur. Jadi memang terinspirasi kalau endorse ya dari makanan Next Carlos. Dari Next Carlos. Kakak tidak coba main di YouTube gitu atau ada YouTube juga? Saya kebetulan belum ada YouTube, tapi kalau untuk peralatan podcast sih punya. Kita di sana aja gak pakai. Malas. Untuk peralatan podcast sih saya punya. Saya juga investasi untuk peralatan konten memang cukup lumayan. Maksudnya beli itu untuk persiapan buat kalau ada untuk mau konten. Tapi berarti memang sudah dipersiapkan ya, mau bikin mau bikin ini. Apa yang perlu yang saya belum punya, terus yang mau mendukung saya untuk buat konten itu punya. Kalau peralatan sih ada, tapi untuk waktu dan tim itu belum ada. Tapi ada kepikiran bikin tim gitu? Kemungkinan sih iya, cuma karena saya kebetulan masih ada kegiatan yang harus saya kerjakan karena saya backgroundnya PNS dan itu yang harus saya tanggung jawab dulu. Kalau ada waktu-waktu yang kosong dan ada tim yang bagus itu bisa terus dibuat. Harus kalau ada waktu mungkin bisa diseriusin ya. Iya. Berarti memang dari awal tuh sudah kepikiran juga buat ngonten ya. Iya, jadi dari awal itu memang karena yang saya lakukan selalu itu memang tidak pernah setengah-setengah ataupun saya buatnya selalu serius. Jadi kalau memang apa yang untuk mendukung saya punya ini peralatan walaupun harus menabung. Iya, betul. Tapi pelan-pelan punyalah. Punya peralatan-peralatan yang perlu untuk menunjang membuat konten. Kadang juga kalau orang mau bikin podcast atau bikin konten gitu tuh ngelihat harus mahal, harus ini gitu-gitu. Jadi makanya mereka tuh pesimis. Padahal tidak juga ya. Tidak juga karena saya juga dari awal cuma dari HP saja, dari HP mulai pelan-pelan, ada budget, nabung, baru beli peralatan-peralatan yang mendukung. Jadi sebenarnya kalau apalagi dengan keadaan sekarang kita bisa pakai yang ada. Pakai yang ada. Jadi tidak perlu tunggu punya segala macam, tidak. Terus juga ada aplikasi-aplikasi yang kita sudah bisa berbayar murah tapi bisa pakai yang pro. Oh iya. Betul. Kakak sekarang sudah jago pakai CapCut berarti? Ya tidak terlalu jago sih tapi bisa. Bisa ya. Bisa. Keren. Untuk edit-edit yang seadanya sih bisa. Tapi kalau untuk yang pro sampai yang terlalu ini saya masih belajar. Masih belajar sih. Kakak kan biasa kalau review makanan berarti monolog gitu ya? Ya di depan kamera sendiri gitu ya? Iya, biasanya itu saya itu terima kasih kakak buat jujur saya masih kaget dengan konsep ini tapi nggak apa-apa. Siap, makasih mbak. Makasih kakak, luar biasa. Kalian tidak ada yang mau pesan tadi? Mumpung dia belum pulang itu. Sudah mau pulang. Harusnya tadi dari jam 4 itu dia mau pulang. Kalian tahan. Gimana kak, lanjut? Oke, jadi kalau tadi apa? Gara-gara bahas tentang dia mau pulang. Konten. Konsep konten monolog. Konsep itu biasanya saya sih biasanya itu voice over. Oh, voice over, iya. Voice over. Kalau untuk review langsung tidak terlalu banyak. Memang biasa makan saya rekam, tapi kalau itu lebih banyak di voice overnya.
Karena biar pesannya itu jelas. Kenapa? Karena saya juga salah satu itu saya investasi di kelas-kelas konten. Oh. Iya. Kelas konten itu biasa karena kalau kita mau buat konten itu harus punya skrip. Iya, betul. Tidak asal konten ya. Tek-tek. Terutama apalagi kalau ada voice over itu dia tidak asal langsung ngomong tapi ada punya pesan, tujuannya apa. Betul. Pesannya apa yang kita mau sampaikan. Itu yang perlu dibuat biar bagus. Itu konten-konten kreator baru. Karena konten-konten kreator baru tuh bikin aja asal bikin, nanti pas tidak naik baru kayak merasa aduh kenapa tidak naik gitu. Membodoh. Konten kreator itu parah ini. Saya sedih sebagai konten kreator juga gitu. Kadang kita mau kasih tahu juga susah gitu. Iya. Tapi kakak punya lingkungan juga konten kreator juga atau memang cuma kakak saja? Kalau lingkungan sih, kalau saya punya teman kantor Iki Potter itu salah satu pernah juga. Iya, saya tahu juga. Oh, itu masih satu kantor ya? Iya, itu kebetulan saya punya staff. Saya kasubagnya dia, saya punya staff. Wih, halo Pak Kasubag. Oh iya, kalau kayak Iki Potter itu saya juga belum pernah ketemu sih, cuma sering lihat juga. Oh, masih sama-sama juga. Sama-sama satu kantor. Sama Kak Fanny Van Harling, itu biasa kita sama-sama. Masih. Berarti memang di lingkungan juga ada beberapa orang yang mendukung juga ya berarti. Kak Yosua juga, kasih Yosua. Iya. Kak Yosua pertama itu teman. Iya, satu gereja. Kebetulan kita satu gereja, satu tim multimedia juga kalau di gereja. Ada tim multimedia juga, ada punya semua lengkap juga. Pas berarti. Pas. Kakak tinggal di mana? Saya tinggal di Kampung Baru di Puncak Arfak. Jauh juga ya. Jauh juga dari sini. Tadi ya 30 menitan lah. 30 menit ya. Hujan gak di sana? Tidak. Tapi kalau biasa kalau ngonten itu di rumah aja atau atau mungkin kepikiran bikin konten di tempat-tempat lain gitu. Kalau untuk isu sosial kebanyakan saya di rumah. Di rumah ya aja. Ngetek di rumah. Terus kalau untuk biasa cari inspirasi atau makan, itu ya memang baru harus keluar. keluar. Kalau GoFood kan beda itu. Tapi ini saya mau tanya nih serius sih Kak. Ada satu hal yang bikin saya tuh suka bertanya ke konten kreator yang baru memulai gitu. Kalau ada konten yang merasa ini kayaknya bahaya nih, sudah diupload tapi merasa ini bahaya nih, itu di take down ulang atau bikin baru gitu Kak? Pernah nggak kayak gitu? Kalau saya sih sebelum buat konten itu saya lihat dulu dia punya konteksnya apa, tujuannya apa, pesannya apa, terus bisa tidak berdampak. Terutama ini kalau media sosial kan ada kita bermedia sosial tuh ada ada undang-undang ITE. Jadi memang kita tidak bisa asal posting saja. Itu memang saya selalu lihat apa yang saya sampaikan itu punya data, punya dasar. Itu baru saya bisa posting. Terutama kalau isu sosial yang pernah itu terkait kematian seorang perempuan yang dibunuh di Tanjung. Itu saya bikin konten itu lumayan dapat audiens, tapi saya juga takut juga sebenarnya. Masih ada rasa takut juga ya? Takut juga karena apa? Karena takut sama pelaku punya mungkin karena korsa ya, takutnya dia punya teman-teman korsa karena saya terlalu speak up itu gugup juga. Takut jalan tiba-tiba ada yang buff lagi. Tapi ada yang pernah ngechat gitu. Tidak. Untungnya karena saya selalu harus mencari data yang valid ya. Iya, yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Wih, riset. Iya, jadi memang saya itu kalau itu makanya saya postingan itu tidak terlalu banyak karena sebelum saya posting itu saya harus riset dulu. Riset apa yang perlu saya sampaikan. Terus apa dampaknya bisa ke saya atau tidak, dampak hukumnya ya. Dampak hukumnya itu bisa kena saya atau tidak. Jadi itu memang saya selalu buat konten atau buat postingan itu selalu harus lihat itu. Karena zaman sekarang nih berbahaya sekali. Kakak pernah bikin konten ini ya berarti. Saya kayak kalau tidak salah yang orang mabuk palang-palang jalan juga ya atau iya. Ya benar ya? Iya. Yes, itu dia sana gitu. Mereka ini yang mabuk. Jadi itu karena sebenarnya karena pengalaman ada satu orang itu pas saya mau lewat itu dia orang mabuk, dia palang baru
dia palang itu apa? Supir taksi, kasihan. Dia palang supir taksi, baru kan ini orang lagi mencari baru dia palang, baru dia minta uang, dia tidak kasih, baru supirnya dipukul. Padahal orangnya kurus saja, kecil, tapi bikin diri jago lah. Sudah sering terjadi sih. Sudah, cuma karena mungkin dia di kompleks yang rawan, kompleks yang banyak orang-orang yang juga bisa mendukung dia kalau dia buat apa? Kalau dia buat sesuatu. Makanya itu yang saya speak up-nya di situ. POV, kalau orang itu kalau dia tidak punya komunitas atau tidak punya di kompleks yang itu, pasti dia tidak berani juga lah. Cuma karena ada orang-orang yang mendukung dia, jadi dia bisa bikin begitu. Kalau Facebook main juga kakak? Maksudnya Facebook main juga. Tapi kalau Facebook FB Pro tidak, saya tidak main. Di Facebook naik nggak? Di Facebook saya tidak terlalu naik sih. Soalnya biasa kalau isu sosial tuh lebih cepat biasanya. Iya, cuma ibu-ibu FB Pro ini juga kadang dong punya konten-konten bikin kita pusing juga kan. Ibu-ibu kalau konten kameranya nempel muka. Saya pernah lihat sih. Oh berarti konten kalau ada isu sosial aja atau memang kayak ada jadwal kontennya kan? Biasanya itu apa? Kalau jadwal sih tidak terjadwal secara schedule, memang full 1 minggu harus berapa kali. Tapi karena waktu saya riset itu yang lama. Jadi saya riset data-data yang perlu saya itu apa sampaikan, itu yang saya harus lihat dulu, terus waktu kan dengan waktu pekerjaan, terus di rumah itu memang apa harus berbagi waktu dengan keluarga. Itu yang kadang saya 1 minggu paling banyak bisa 4, paling banyak 4. Paling sedikit 1, kadang tidak ada juga. Tapi ya mulai kesini belajar konsisten itu memang agak susah. Iya betul sekali. Konten kreator tuh kalau konsisten itu memang lumayan berat ya. Pasti itu tantangan banyak konten kreator sih. Apalagi cari ide, kadang kita buntu dengan ide-ide kita. Kadang kalau viewsnya tidak naik, ini bikin konten apa lagi? Iya sih. Bikin konten apa? Itu biasanya gitu, aduh. Bikin konten apa? Riset terlalu lama riset juga, tapi belum dapat juga. Iya itu. Risetnya tuh yang biasa lama. Iya. Kadang apalagi kalau kayak konten informatif kan harus memang sumbernya tuh yang betul-betul dalam kan. Itu sudah. Soalnya saya juga kan seorang ASN, jadi kalau kadang mau kasih kritik kan harus lihat-lihat lah. Jangan ini karena saya orang di pemerintahan, terus saya kritik terlalu berlebihan kan tidak bagus juga. Tapi pernah kritik pemerintah tidak? Kalau yang salah yang memang tidak kritik secara, tapi ada kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu dinotis, itu bisa dibuat lah. Tapi sudah pernah buat? Belum? Kayaknya sih tidak terlalu ini ya. Kalau saya punya ini biasanya cuma apa, kenapa ini bisa terjadi? Itu aja lah, tidak terlalu sebab akibat. Iya, tidak terlalu dalam lah. Mantap sih itu. Berarti cuma saya nih yang pemerintah. Tapi sebenarnya bagus sih. Bagus dalam artian pemerintah itu memang butuh dikritik. Iya. Dikritik supaya ke depan itu bisa lebih baik. Terutama zaman sekarang ini kan zaman keterbukaan, informasi, transparansi. Terus apa yang harus diperbaiki, apalagi pemerintah saat ini kan memang butuh itu masukan. Kadang kalau tidak ada kritikan, tidak ada masukan, itu mungkin pemerintah kira jalannya sudah betul, tapi ternyata harus dikasih tahu supaya bisa sesuai. Saya juga nonton kakak punya konten. Saya? Iya. Kakak. Tidak. Kakak siapa? Goban kak? Siapa? Tagor. Yang mana? Tagor. Terus siapa? Yang itu singkatan. Wawan Kobana. Wawan. Oh iya. Yang singkatan. Afi. Kalau Afi kan adik-adik di kompleks jadi. Oh. Berarti kakak sering lihat konten-kontennya kita nih. Iya, saya sering. Saya follow, ikuti. Karena saya semua konten kreator, semua influencer yang ada di Sorong itu saya ikuti. Supaya apa? Supaya saya juga bisa dapat informasi dari teman-teman, walaupun ini saya baru pertama kali ketemu. Iya, kita baru pertama kali ketemu. Baru ngobrol. Mungkin kalau ketemu di acara-acara mungkin pernah ketemu, tapi tidak ngobrol. Tidak ngobrol, betul. Jadi ya semua konten kreator yang
ini saya saya follow mereka. Dulu saya pernah ikut pelatihan konten kreator sama Erlindako, sama siapa ya? Di Swissbell. Iya, di Swissbell. Oh iya, sama ini juga, kakak juga kah? Iya, cuma saya waktu itu saya. Oh itu dari tim. Iya, saya jadi timnya. Oh iya. Saya jadi tim medianya. Sama Mail kah? Sama iya, Mail. sama Iya. Al-Fatihah. Sudah tenang dia. Oh iya, itu ada kakak juga. Iya, sama siapa? Yang sudah pindah di Timika ini. Fajar. Kita kan disuruh foto itu masih di HP ini, kayaknya masih ada dia pemuka ini. Iya. Saya capek dengar Fajar dari episode sebelumnya tuh orang manggil saya Fajar kakak. Sekarang ada lagi muncul Fajar juga. Oh berarti itu kan 2023 tuh kakak tuh? Iya itu. Berarti itu awal mula? Iya awal mula konten ya itu di situ. Baru-baru awal. Keren. Oh berarti kita tuh sebenarnya sudah pernah ketemu. Iya sudah pernah cuma ketemu, belum. tapi tidak, karena mungkin mereka juga punya komunitas sendiri. Iya. Punya komunitas sendiri, jadi mereka jalan terus. Kalau saya memang tidak punya komunitas yang terlalu kuat seperti yang teman-teman sudah jalan saat ini. Tapi tidak pernah ngumpul-ngumpul sama konten-konten kreator gitu di Sorong? Tidak sih, belum. Mungkin mereka jalan sendiri-sendiri. Atau beberapa pernah kayak kenal-kenal aja terus nongkrong ngopi gitu-gitu. Kenal Tagor, kenal biasa di waktu itu dia masih di Vega. Ya, ada kegiatan ya kenal. Oh iya. Tapi memang kurang. Tapi kedepannya nih kakak mau fokusnya di konten apa? Kalau dari kakak sendiri? Kalau fokusnya itu pasti sesuai dengan bidang saya, basic saya. Terutama kan kebetulan saya lulusan IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi kami punya basic memang di pemerintahan. Punya basic di pemerintahan dan isu-isu sosial. Terus informasi-informasi terkait pemerintahan itu juga perlu disampaikan supaya berimbang. Jangan sampai masyarakat pikirnya itu pemerintah begini-begini tapi ternyata tidak seperti itu. Mungkin saya bisa menjadi orang yang bisa menyampaikan itu supaya informasinya itu jelas seperti itu. Dan juga ya pastinya selalu ada konten ya kuliner lah. Konten kuliner tetap jadi pematok utama ya. Yang penting ada kuliner, gitu. Kakak kopinya diminum dulu. Oke. Siap. Kita sampai 5 jam. 5 jam. Gas. Biar mampus ini yang kamera. biar tim editor ada kerjaan. Tim editor ada kerjaan. Kakak tahu ya kalau mereka ini tidak ada kerjaan ya. Saya kira cuma saya yang tahu ya. Ternyata kakak juga menyadari itu. Terlihat wajah mereka terlihat cerah-cerah semua ya. Kayak tidak pernah kerja. Berarti konten kuliner ini tetap diplotin juga jadi mixing gitu ya. Di mix karena kalau kebetulan saya dibantu oleh AI. Iya. Saya tadi pikirnya istri atau teman itu AI. Dibantu itu salah satu yang membantu saya dalam banyak hal AI. Dan bisa jadi salah satu konten pilar. Biasanya kalau di bahasa-bahasa konten kreator yang konten-konten di luar bilang itu niche-nya di pilarnya itu bisa masuk terkait kulinernya masih boleh lah. Nah kalau keluarga gimana kakak? Mendukung tidak atau support tidak atau mungkin awalnya mereka takut nih karena kontennya kakak kan termasuk yang agak pinggir jurang ya kalau bisa dibilang. Iya kan pinggir jurang membahas tentang isu sosial apa dan lain. Tanggapan dari keluarga? Kalau untuk keluarga sih terutama istri mendukung. Karena biasa kalau sebelum saya posting itu saya selalu tanya dia. Gimana ini udah boleh tidak? Bisa atau tidak? Iya. Jadi dia kalau bilang oke, boleh itu langsung gas. Cuma kadang itu kalau waktu edit itu kadang saya sampai rumah kalau sudah mau buat konten atau mau edit baru harus dengan punya waktu dengan keluarga itu memang kadang berbenturan. Memang itu kadang jadi masalah juga. Iya juga. Karena waktu. Apalagi kalau sudah punya istri ya. Iya, jadi kayak waktu untuk konten itu masih terbatas. Iya, apalagi ada kebetulan saya sudah punya anak 2, masih kecil. Jadi memang butuh peran sosok ayah itu yang. Iya betul. Kadang membagi waktu itu memang sangat sulit kah. Anak. Papa minta susu gitu.
Diam, belum FYP. Harus nunggu FYP dulu. Tapi ada konten yang paling meledak? Konten yang paling meledak sih waktu pas CPNS sih, itu memang CPNS 1 juta views. Ih. Instagram, Di TikTok. Oh, di TikTok. Berarti kakak lebih fokusnya di TikTok atau di Instagram atau dua-duanya? Saya fokusnya itu lebih fokus memang karena yang banyak naik itu di TikTok. Oh, di TikTok iya, malah di ya. TikTok. Tapi di Instagram lumayan baru naik itu pas saya pernah mau dapat palang. Jadi saya pas mau ke kantor itu memang real, tidak di setting. Saya kebetulan mau coba ini, saya punya alat yang di HP yang ada situ. Saya pas mau ke kantor begini ada yang palang, ada adik laki-laki. Dong ada berapa orang karena sudah mabuk, jadi pas di samping itu kantor wali kota yang lari tuh. Oh iya, biasa di situ sih. Tempat lari tuh saya pas mau ke kantor karena kita ada lembur, saya pas mau ke kantor dong pele. Saya bilang kalau berani satu-satu saya putar motor. Saya bilang kalau satu maju tetap bunyi. Iya, bagus sih. Tapi yang satu langsung dia bilang kakak jangan marah ya. Jangan ini jadi ya akhirnya kita bicara, adik laki-laki itu sekarang adiknya yang palang itu sudah kenal dekat lah. Malah jadi ini ya, kenal ya. Iya, jadi kenal. Karena saya bilang aduh kalau berkelahi kita tidak takut, apalagi kebetulan ada basic bela diri sedikit. Kakak ini juga ikut komunitas Kalau dulu saya kempo, terus dulu sempat juga latihan Muay Thai. Muay Thai. Ya, Muay Thai. Ada kakak yang ini. Ikut Muay Thai ini, awas kalian. Tidak, ada kakak laki-laki, kakak siapa? Remi Burdam. Itu dia memang pelatih Muay Thai, dia biasa ajak kita latihan. Sampai sekarang masih kalau latihan? Tidak, sekarang sudah agak mengurangi ya. Nanti dulu lah. Yang penting ada basic lah. Ya, kalau ditahan di jalan ya masih bisa lah. Masih bisa. Masih ada ini ilmu sedikit. Ya, masih ada sedikit. Jangan mau belajar ilmu di saya juga, saya bisa yang terbang ilmu tenaga dalam. Ilmu apa tuh? Tenaga dalam. Saya bisa yang nanti kakak belum sampai di saya sudah terbang. Oh, yang itu. Yang terpental. Itu yang merah-merah dengan ini yang dia langsung. Ya, betul. Pesulap merah. Husamsudin. Nah, itu belajar di saya semua. Pesulap merah. Pesulap merah, betul. Pesulap merah itu dia kalau melayat kayaknya dia tetap pakai baju hitam deh. Nggak mungkin baju merah. Tapi kalau kakak sendiri di dunia konten ini senang atau gimana? Saya sangat happy karena apa yang saya bagikan itu bisa punya nilai, punya manfaat buat orang lain, walaupun kadang yang nonton cuma sedikit juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah dengan karena yang saya pernah lihat dari Deddy Corbuzier itu ada dia punya seorang konten juga datang ke podcast ke dia. Dia bilang nanti saya bisa ini Kak Deddy punya itu postingan itu saya bisa bantu supaya bisa disukai banyak orang. Tapi Deddy dia bilang saya posting apa yang saya sukai. Jadi berbeda. Kita posting supaya disukai orang dengan posting apa yang kita sukai. Iya, betul. Nah, jadi saya itu posting apa yang saya sukai, bukan untuk disukai. Kalau memang disukai ya bersyukur, itu nilai tambah. Iya, betul. Jadi kalau kayak konten yang kita sukai, yang kita mau upload, walaupun viewsnya kecil, tapi kita tetap happy. Jadi tetap happy walaupun ya tidak banyak yang jadi ini, tetap happy karena apa yang kita sukai, jadi kita share. Oke. Tapi ada kepikiran bikin konten lain tidak kakak? Kepikir sebenarnya ide konten untuk bikin yang banyak itu ada, cuma karena memang saya terbatas karena kebetulan saya masih sendiri, belum ada tim. Terus kalau mau kolaborasi saya pengen kolaborasi, cuma karena memang saya tidak di komunitas yang kita bisa berkolaborasi sama-sama. Jadi mungkin ke depan kalau teman-teman dari stand up ide sorong sama yang terbisa project kah? Iya, terbisa project ada sama Gasimara ada Gasimara sih yang penting Gasimara. Iya. Yang penting Gasimara, yang lain jelek. Cuma ini bagus, Gasimara podcast. Gasimara the best. Betul. Kakak sudah ada rumah? Mau ambil perumahan di sini? Oh iya.
Sekarang tinggal berarti rumah di Kampung Baru. Ya, rumah di Kampung Baru. Kampung Baru ada tidak sih kalian? Tidak ada XX. Sudah penuh juga ya orang dalam. Di sana sudah penuh ya. Punya investasi di daerah Kampung Baru? Tidak ada. Di mana? SP2. Oh ya. Emang mereka tuh proyeksinya tuh ke kabupaten biar mancing. Ya, orang kata pop bisa beli rumah di SP2, SP1 gitu. Iya. Karena mungkin tanahnya juga masih kosong, masih kosong banyak ya. Jadi ya aman tuh. Saya nggak takut kalau bahas tanah kosong sebenarnya. Aman ya, aman itu. Oh, berarti ada kepikiran buat bikin konten-konten lain juga? Iya, ada kepikiran. Cuma ya kalau memang ada di dalam komunitas terus punya tim itu pasti bisa memudahkan saya untuk buat konten yang banyak ide. Iya. Karena, sih. Kalau sendiri kan susah juga. Pasti, apalagi punya keluarga tuh, jadi agak ini kakak. Iya harus punya, biasa tuh punya tim minimal kameramen atau editor itu gitu. Sudah. Makanya waktu saya yang di endorse juga dong sendiri. Saya sendiri nih. Kenapa? Kenapa kalau saya sendiri gitu? Karena kemarin tuh kayak Yosua tuh kan banyak dibantu sama istrinya kan dalam segi teknis kayak ngedit atau kameramen gitu. Ya, saya kira kakak juga seperti itu. Karena narasumber yang kedua itu Novel belum ada istri jadi dia juga sendiri dia. Oh, kalau kakak memang full sendiri. Kalau kemana-mana endorse berarti sendiri juga. Iya sendiri. Iya. Itu sudah makanya ya kadang ajak istri kalau ini bisa shoot yang mungkin tidak terlalu teknis ya, yang biasa-biasa sih mungkin masih bisa. Tapi kalau kayak istrinya Kak Yosuke memang punya keahlian yang teknis. Iya betul. Kakak paling jauh konten di mana? Saya paling jauh konten di mana ya? Kalau saya sih kalau di Kota Sorong sih tidak terlalu jauh. Cuma biasa kan saya biasa dinas keluar juga keluar daerah, biasa ke Jakarta. Itu di sana bikin konten juga atau tidak? Iya kadang kalau di sana itu biasanya karena kita ada makanan-makanan yang tidak ada di Sorong. Oh, iya menarik ini. Jadi ada makanan-makanan yang tidak ada di Sorong, yang belum ada di Sorong. Review. Iya, review. Itu lumayan lah. Pernah berarti apa kakak? Nah, ada banyak sih, ada makanan yang di Surabaya, terus ada makanan yang di Bali. Kebetulan perjalanan dinas ke daerah sana, jadi di Kalimantan saya sudah ke seluruh pulau lah, bukan seluruh Indonesia ya. Pulau Sumatera sudah, Pulau Kalimantan sudah, Sulawesi, Maluku. Pulau Buaya? Pulau Buaya sering. Kan ini pertanyaan pasti ada jawabannya. Pulau Buaya sering ya. Itu sering ke Pulau Buaya karena ada kelurahan di Pulau Buaya. Oh. Jadi Pulau Buaya itu nama kelurahannya Kelurahan Ram. Iya Pulau Ram ya, makanya di situ Pulau Ram ya. Kelurahan Ram. Terus ada Pulau Sop juga. Sop. Jadi kita sering turun lapangan di sana. Bisa turun lapangan sana. Saya ikut bisa. Saya orangnya jarang jalan-jalan kan sebenarnya. Berarti kalau nonton di kabupaten gitu? Pernah juga. Pernah juga. Kabupaten. Tapi tidak terlalu banyak karena rumah di Kampung Baru jadi. Iya sih. Kalau kemarin kayak saya tanya ke Kak Yosua tuh memang paling jauh tuh di Katapop. Iya, sampai di Katapop. Dekat ini Kuarmada ya. Iya, katanya paling jauh di Katapop gitu. Jauh sekali konten gitu. Ya dibayar gitu. Makanya dia mau. Iya, betul. Kalau tidak dibayar. Tapi ada konten isu sosial ini berarti akan bertahan lama juga ya kakak ya? Kalau isu sosial sih pasti sebenarnya tidak bisa bilang bertahan lama sih. Tapi isu sosial itu biasanya pada saat momennya. Iya, jadi ada momennya baru kita. Berarti ada momen, iya, ada momen ya. Ada review gitu ya. Iya. Jadi kalau konten yang yang green bahasa green green itu itu biasanya macam tips and trick. Itu memang bisa bertahan lama walaupun dia tidak naik sekarang tapi dia bisa bertahan lama. Bisa bertahan lama. Iya, itu. Itu yang kita belajar di itu pas di Swisbel itu ya. Iya, saya sampai lupa itu acara itu ya padahal ya 2023. Ya, padahal bagus punya semakin banyak komunitas-komunitas atau anak-anak muda dibikin wadah karena
kalau kita buat konten itu sebenarnya tidak terlalu, kalau memang belum ada apa-apa, cuma ada HP sama data, kita bisa buat konten loh sebenarnya. Iya pasti. Iya. Mungkin ada saran juga ke pemerintah juga untuk mungkin ada satu wadah untuk konten kreator juga ya. Betul. Karena di Sorong ini sebenarnya kalau kita terutama di Sorong ini mungkin karena kita masih terpisah-pisah ya. Kalau saya lihat kalau di yang bagus itu di Jayapura, mereka punya konten kreator semua sudah punya wadah yang mungkin lebih jelas. Terus bisa punya komunitas yang bagus, jadi mereka kayaknya satu tanah Papua mereka yang paling oke. Iya. Solid kita di Sorong kayaknya sudah mulai pelan-pelan, cuma karena masih ada gap-gap atau betul ya, ada gap-gap gitu. Mungkin karena kita juga malu mau ketemu dengan konten kreator lain juga kadang bisa jadi atau mungkin karena kayak tidak kenal apa gitu-gitu ya. Kadang saya juga kadang walaupun saya kadang ikuti teman-teman di itu, kadang saya juga rasa minder, maksudnya malu dalam artian mau berbincang atau mau ini juga belum kenal. Belum kenal, jadi kadang malu sih. Kecuali kalau yang sudah kenal lah itu pasti bisa lebih enak kita ngobrol, diskusi, dan bisa punya ke depan itu kita mau bikin apa itu. Iya. Berarti kalau mungkin nanti ada satu wadah yang bisa sama-sama mungkin akan jadi lebih bagus. Bagusnya memang mungkin ke depan kita bisa bikin salah satu forum atau wadah yang memang kita semua, walaupun kita punya ini kan beda-beda, ada yang di komedi, ada yang di kuliner, ada yang di isu sosial, tapi kita bisa di dalam satu wadah yang rangkul kita semua. Baru kita collab tuh. Ya itu. Bagus sih. Iya, siap. Mantap. Kalau hambatan untuk kontennya sementara ini apa Kak? Selain waktu memang karena memang saya ngedit itu ngedit susah kan, memang edit susah. Jadi memang harus yang jadi editor itu harus digaji banyak. Gaji besar. Naikin gaji editor. Tolong naikkan gaji editor. Karena ngedit itu memang susah Kak, betul. Apa? Naikin gaji editor. Oh, gini naikin gaji. Editor yang lain aja, yang ini tidak. Kalau ngedit berarti masih masih, karena saya belum terlalu belum terlalu jago lah, masih standar biar yang edit biasa masih oke. Kalau mungkin tanggapannya Kakak sih ngelihat beberapa konten-konten kreator di Sorong sendiri, menurut Kakak gimana? Kalau untuk konten-konten kreator di kota Sorong sih, di Sorong ya pada umumnya. Gimana Kak? Kalau untuk ini konten kreator di Sorong sih sudah bagus-bagus sih, cuma kita bisa mungkin karena kita masih terkotak-kotak saja sih. Iya. Masing-masing masih jalan dengan egonya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita bisa di dalam wadah bisa berkolaborasi biar sinergi supaya kita punya kota Sorong ini bisa lebih dikenal dengan kita punya konten-konten kreator. Karena kayak di Manokwari Lex yang kemarin datang ke ini Sorong, mereka sampai maksudnya dibawa ke luar mereka punya daerah. Mungkin ke depan kita juga di Sorong ini bisa ke manakah. Itu yang iya gitu. Sih. Nah kalau mungkin teman-teman bisa dijadikan kayak catatan juga ya buat mereka ya. Kalau misalnya kalau kita bersatu, karena ada pepatah bersatu kita kuat, bercerai itu keluarga saya. ada pepatah begitu, saya dengar gitu. Mungkin ada harapan Kakak untuk Kakak sendiri atau mungkin untuk teman-teman anak-anak muda yang baru memulai gitu kan? Oke. Jadi harapan untuk saya sendiri ya mungkin ke depan bisa punya konsistensi dalam buat konten, terus bisa punya dampak yang lebih luas lagi, karena tujuan saya konten itu memang bisa jadi dampak yang positif buat orang lain. Dan juga harapan buat teman-teman yang ada di kota Sorong, jangan berkecil hati, apapun yang kalian punya saat ini pakai untuk lakukan yang terbaik. Jadi mungkin mau posting jangan ikut-ikut yang
hal-hal yang kurang baik, tapi bisa posting yang baik, yang bisa bermanfaat. Karena kalau kita posting yang baik itu bisa bermanfaat, itu mungkin feedbacknya belum sekarang, tapi nanti bisa akan kita terima nanti. Jadi seperti itu. Dan saya selalu nilai hidup yang selalu saya pegang, terutama dalam membuat konten itu juga saya lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Jadi kita memang lakukan itu memang yang serius, yang terbaik, lakukan segala sesuatu yang terbaik, jangan setengah-setengah. Walaupun dengan kondisi keterbatasan itu tidak jadi masalah, tapi kita sungguh-sungguh gitu loh, kita sungguh-sungguh lakukan itu. Mungkin itu. Gokil. Kakak ini konten kreator yang harapannya banyak. Konten kreator sebelumnya harapannya jelek-jelek. Bro ini baru harapan luas buat anak-anak muda, bagaimana bisa bertahan di dunia industri ya. Mungkin bisa ada komunitas influencer. Komunitas influencer ya bisa ya. Yang walaupun beda punya ini, tapi kita bisa ada satu wadah yang bisa mengumpulkan kita, bisa berkembang lah. Sama-sama berkembang itu lebih baik. Iya. Culture, komunitas all influencer. Wih, bagus ya. Ya, boleh. Terbaik. Habis Wawan tadi kepanjangan kayak. Udah bisa gitu. Oke Kakak, mungkin ada Instagram atau mungkin media sosial yang bisa dikasih tahu ke teman-teman biar pada follow. Oke, jadi media sosial saya Instagram itu Pierre Kay. Ya. TikTok juga namanya Pierre Kay. Katanya di sini tuh Kak kata. di sini. Itu editor. Editor di sini. Tolong. Editor kita tuh bisa Kakak. Di sini nih. Bisa. Di sini apa? TikTok, Instagram di sini. Di sini. Jangan lupa follow. Jangan lupa Gazimara juga. Gazimara podcast. Gazimara podcast. Gazimara podcast tuh di sini. Dia beda posisi biar mereka bingung. Iya, terima kasih juga buat Gazimara sudah undang saya. Ini salah satu pertama kali saya ada di podcast, dan mungkin bukan terakhir kali ya. Betul. Kita akan mengundang mungkin kita bisa berkolaborasi. Siap. Ya, kita bisa ada hal-hal yang kita bisa sharing, kita bisa bersinergi. Pasti. Saya dengan senang hati sangat terbuka supaya kita berkembang bersama. Tapi Kakak ada komentar tentang influencer yang tidak balas DM. Oke, Kakak terima kasih ya yang sudah bergabung di Gazimara Podcast kali ini. Mantap. Kita akhiri podcast kita pada sore hari ini teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Salam PG Kreator.